Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NIM 2402100013 dari kelas 2A Prodi Administrasi Publik. Nah, di sini saya berperan sebagai ketua dari sebuah organisasi yang bernama Kelompok Tani Mandiri yang berada di Desa Benteng, Kecamatan Birembayan, Kabupaten Aceh Timur. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, saya akan memaparkan sedikit apa sih Kelompok Tani Mandiri itu. Nah, Kelompok Tani Mandiri adalah sebuah organisasi petani yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk meningkatkan hasil pertanian, memperkuat kerjasama antar petani, dan juga mengatasi berbagai permasalahan pertanian secara bersama-sama. Nah, organisasi ini juga berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan secara bersama dalam kegiatan bertani. Nah, adapun terbentuknya organisasi ini, saya mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visi saya yaitu mewujudkan kelompok tani yang mandiri, produktif, dan juga berdaya saing tinggi demi kesejahteraan petani dalam ketahanan pangan desa. Adapun misi saya, yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya petani melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan sistem pertanian yang modern, efisien, dan juga ramah lingkungan. Yang ketiga, membangun jaringan kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta, dan juga lembaga pertanian. Yang keempat, mewujudkan manajemen kelompok tani yang transparan, akuntabel, dan juga partisipatif. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan anggota melalui akses permodalan, distribusi hasil panen, dan juga sistem tabungan kelompok. Nah, awal mula terbentuknya organisasi Kelompok Tani Mandiri ini yaitu awalnya petani yang ada di kampung itu bekerja secara sendiri-sendiri, mandiri. Banyak petani yang mengalami masalah yang sama, seperti mahalnya pupuk, sulitnya menjual hasil panen, dan juga minimnya informasi. Lalu dari sinilah muncul kesadaran bersama untuk membentuk organisasi agar bisa saling membantu dan bekerja sama. Maka terlahirlah Kelompok Tani Mandiri ini. Adapun proses organisasi ini melahirkan input, proses, dan juga output. Adapun inputnya, petani mengalami masalah serupa, masalah yang sama, dan munculnya keinginan untuk berubah dan berkembang, dan bermodalkan dari bantuan pemerintah atau dari swadaya. Lalu selanjutnya ke proses. Kami proses melalui musyawarah dan juga pembentukan struktur dan membentuk program kerja dan melaksanakan program kerja tersebut. Adapun output yang kami dapatkan adalah kegiatan lebih teratur, hasil meningkat, dan juga petani lebih sejahtera. Adapun struktur organisasinya yaitu diawali dengan ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator produksi, koordinator pemasaran, dan juga koordinator pelatihan, yang mana setiap bidang-bidang tersebut terdapat anggota-anggota yang memumpuni dari bidang tersebut. Selanjutnya, kami memanajemen organisasi ini melalui bentuk organisasi yang biasa kita kenal dengan singkatan POAK, yang mana ada planning, organizing, actuating, and controlling. Yang mana planning berupa perencanaan. Nah, kami menentukan jadwal tanam, pembagian pupuk, dan program pelatihan. Yang kedua, organizing, yaitu pengorganisasian, yang mana kami membentuk struktur kelompok, membagi tugas sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, yaitu actuating atau pelaksanaan. Kami melaksanakan program kerja yang telah kami susun dan kami melakukan pembagian tugas
sesuai dengan kemampuannya. Dan kami melakukan gotong royong secara bersama-sama. Yang keempat, yaitu ada controlling berupa pengawasan. Di sini saya turun langsung melakukan evaluasi secara berkala, memperbaiki sistem jika ada masalah dan kendala. Nah, kepemimpinan, pemimpin dipilih melalui musyawarah bersama antara masyarakat desa yang satu dengan desa yang lain. Pemimpin juga harus terbuka dan turun langsung ke lapangan untuk memberikan contoh, bukan hanya mengatur atau menginstruksi para bawahannya, tetapi juga memberikan partisipatif agar bawahan-bawahannya bisa mencontohkan langsung dari seorang pemimpin tersebut. Nah, dari organisasi kecil ini saya belajar banyak tentang kerjasama, pengorbanan, dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya mengatur tetapi juga melayani masyarakat-masyarakatnya. Kelompok tani mandiri bukan hanya tentang bertani, tapi tentang bagaimana kebersamaan bisa mengubah keadaan, tentang bagaimana saling membantu bukan hanya pilihan, tapi menjadi cara hidup. Disinilah kekuatan sejati para petani lahir, dari kerjasama, dari keikhlasan, dan rasa saling memiliki. Gotong royong adalah denyut nadi dari setiap kegiatan kami, menyulam harapan di ladang, membangun ketahanan pangan dari desa, dan menunjukkan bahwa kemandirian bukan mustahil selama kita melangkah bersama. Di tengah tantangan zaman dan perubahan iklim yang tak menentu, kelompok tani mandiri hadir bukan hanya sebagai tempat berkumpul para petani, tapi sebagai ruang belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan. Disinilah lahir semangat gotong royong, inovasi pertanian, dan tekad untuk tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Dengan semangat mandiri, mereka mengelola lahan, memanfaatkan teknologi, dan membangun jaringan pemasaran sendiri. Mereka belajar bersama, gagal bersama, bangkit bersama, dan kini berdiri tegak sebagai bukti bahwa petani bisa berdaya, bisa memimpin, dan bisa menginspirasi. Kelompok tani mandiri bukan sekedar organisasi. Ia adalah wajah nyata dari kemandirian pangan, ketahanan desa, dan harapan masa depan. Setiap tetes keringat mereka hari ini adalah benih bagi kemakmuran esok hari. Mari kita terus dukung petani lokal, sebarkan kisah mereka, beli produk mereka, dan hormati perjuangan mereka. Karena saat petani mandiri, bangsa pun berdiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Salam hormat untuk semua petani Indonesia. Salam tani, salam mandiri.